Maka harapan kami kalau memang Pertamina ini sudah tidak bisa menghadirkan BBM yang murah, tidak bisa menghadirkan BBM yang berkualitas, bubarkan saja sudah Pak. Aduh. Kasih Petronas dulu masuk ke bangsa kita Allah. untuk bagian menghadirkan BBM murah. Jadi lebih memilih Petronas gitu ya nanti. Aduh. Ya, saya bisa ini ya guys ya. Kalau istilahnya Pertamina tidak memproses langsung secara cepat gitu kan, ataupun memberikan kualitas yang bagus nantinya, ya saya juga pemakai Pertamax gitu masalahnya. Orang-orang yang ada di Pertamina belajar di Malaysia gimana nih supaya bagus gitu kan, produknya bagus, harganya tidak terlalu tinggi gitu. Pasti ya, kalau saya sih setuju-setuju aja gitu kan, supaya lebih baik lagi ke depannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan bala serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Alright guys, kali ini kita akan reaksi sebuah video Malaysia sekarang ini menjadi sorotan daripada DPR Indonesia. Kok bisa begitu? Apa yang terjadi sebenarnya? Jom kita simak videonya. Langsung saja di-subscribe, tonton sampai selesai supaya tidak salah paham ya. Oke, terima kasih. Jom kita simak videonya. Let's go. Teman-teman semua, selamat datang di channel Ria Oktorina. Yap. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membahas isu yang cukup menarik dan penting yang sedang ramai diperbincangkan, Apa tuh? khususnya dalam dunia energi di Indonesia. Oh. Kali ini, kita akan mengulas tentang kondisi Pertamina dan munculnya usulan agar Petronas, perusahaan energi asal Malaysia, mengambil peran Oke. lebih besar di pasar energi Indonesia. Mari kita telaah secara mendalam apa yang menjadi penyebab permasalahan ini, bagaimana dampaknya bagi masyarakat, Aha. serta apa langkah yang sebaiknya kita ambil untuk menjadikannya sebagai pelajaran bagi masa depan. Nih, ini sama nih, dibuang semua tuh. What? Dibuang ya Pak? Wah, banyak banget. Aduh, kenapa Rusak itu? juga filter semua ya. Ini juga rusak nih kayaknya nih. Nih filter Allah. pompa bensinnya sampai hancur nih ya. Sampai berlumut, rusak. Ini PT Pertamina Persero menyampaikan permohonan maaf atas peristiwa yang menimbulkan keresahan di masyarakat. Aduh, Hal ini kenapa terjadi itu? menyusul beredarnya video viral yang memperlihatkan sejumlah mobil mengalami kerusakan setelah menggunakan BBM jenis Pertamax. Wah, Video saya itu juga pertama pakai- diunggah oleh akun X @ara_itulah. Saya juga pakai Pertamax loh. Saya juga pakai Pertamax loh ini. Rada-rada gimana nanti ya? Aduh, maksudnya jangan sampai lah, masa macet mogok di jalan gitu kan. Aduh, jangan. Kayaknya di beberapa tempat aja sih kayaknya ya. Tapi nggak tahu juga sih, wallahu a'lam ini guys ya. Hingga menjadi perbincangan luas di masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama tentu kami sampaikan selamat Pak Simon dan seluruh jajaran yang sudah diberikan amanah oleh Pak Prabowo menjadi Dirut Pertamina, Pak. Tentu harapan kami, apalagi sebelumnya Bapak sempat di Komisaris Utama Pak selama beberapa bulan. Saya pikir Bapak dalam waktu yang singkat-singkatnya bisa tancap gas untuk bagaimana bisa mewujudkan apa yang selama ini disampaikan oleh Pak Prabowo, yaitu soal swasembada energi, Pak. Apalagi soal itu bukan hanya disampaikan dalam negeri, tapi kemarin kalau kita baca di G20 di Brasil, beliau juga menyampaikan hal yang sama. Dalam 4 tahun menargetkan bahwa Indonesia bisa swasembada energi, Pak. Wow. Dan salah satunya di sini pertaruhannya bisa. adalah Pertamina, karena kita tahu 70% hulunya itu dikuasai oleh Pertamina. Aha. Dan bahkan 99% di hilirnya persoalan BBM ini juga di Pertamina. Betul. Maka harapan kami Bapak bisa mewujudkan apa yang menjadi cita-cita dan harapan Pak Prabowo dan masyarakat Indonesia pada umumnya, Pak. Saya coba tadi malam ya, setelah banyak ojol menyampaikan masukan kepada kami, Pak, kami coba mencari exitnya apa sih kira-kira yang bisa diberikan Pertamina kepada rakyat kita, khususnya ojol ini, Pak. Oke lah, Pertalite misalnya tidak ada itu ya kan. Oke. Tapi kemudian kalau kita bicara Pertamax, Pak, Pertamax 92, ternyata negara tetangga kita, Malaysia, yang saat itu mereka belajarnya ke Indonesia, di sana hanya 6.800 Pak per liter. Tapi jenengan tahu di kita rata-rata di tahun 2024 harganya 12.500, walaupun hari ini 12.100. Tapi coba saya kalkulasi rata-rata 12.500. Artinya apa? Harganya jauh lebih murah 50% Iya. dibandingkan Petronas Malaysia begitu. Apakah kemudian pertanyaan, apakah kemudian
Ketika Petronas itu, Malaysia itu bisa menghadirkan BBM murah untuk rakyat, apakah mereka rugi? Tidak juga. Setelah saya dapatkan datanya tadi malam, ternyata keuntungan laba dari Petronas adalah 267 triliun. Kok bisa untung? Padahal dijual murah gitu, kok bisa untung ini? 4 kali lipat daripada laba Pertamina, Pak. Mereka sudah bisa menghadirkan BBM yang murah untuk rakyat, tapi juga mereka untung, tidak kemudian rugi, begitu. Wow. Nah, maka ini tantangan bagi Pertamina. Kira-kira mungkin tidak. Kita tidak muluk-muluk, Pak. Kita tidak minta rakyat kita subsidi, rakyat kita bukan pengemis, Pak. Mereka kerja keras yang malam ojol. Betul. Ini, Pak. Coba sekali-kali Bapak naik ojol, Pak. Masya Allah, Pak. Mereka ini kadang untuk bayar SPP anaknya loh tidak bisa, Pak. Iya. Gitu. Maka kalau sampai kemudian subsidi ini dicabut oleh pemerintah, maka Pertamina harus hadir, bagaimana menghadirkan Pertamax bisa setidaknya, kami tidak muluk-muluk seperti Malaysia sudah. Bisa nggak 8.000 kira-kira, setara dengan misalnya Pertalite deh misalnya, kan begitu. Hari ini juga sedang banyak menjadi pembicaraan di masyarakat soal BBM kualitas Pertamax yang dimiliki oleh Pertamina itu buruk, Pak. Aduh. Kalau kemarin kemudian setelah ada viral yang kasus sepeda motor macet itu, setelah ada kasus sepeda motor macet itu, kemudian dari pihak Pertamina menyatakan setelah diuji oleh IPB ternyata katanya itu bukan karena faktor Pertamax, tapi memang karena faktor motornya, mobilnya yang memang tidak fit begitu. Oke. Tapi harapan kami Pertamina, Pak Simon juga tidak bisa percaya begitu saja terhadap bawaan Bapak. Masa sih jutaan rakyat Indonesia kalau saya scroll di TikTok itu, Pak, itu mengatakan hampir yang bahasanya sama. Mereka salah satunya mereka bilang apa, Pak, ketika saya ambil garis benang merahnya, ternyata hampir semua mengatakan bahwa kualitas Pertamax ini ketika orang isi Pertamax milik Pertamina ini, Pak, motornya berebet, Pak, yang kemudian lama-lama motornya macet dan rusak. Dan ini bukan 1-2 orang, Pak, ribuan. Allah. Dan kami minta tindak lanjutin itu, Pak, jangan didiamkan itu masyarakat didiamkan di media sosial itu, Pak. Maka harapan kami kalau memang Pertamina ini sudah tidak bisa menghadirkan BBM yang murah, tidak bisa menghadirkan BBM yang berkualitas, bubarkan saja sudah, Pak. Kasih Petronas sudah masuk ke bangsa kita untuk bagian menghadirkan BBM murah. Jadi lebih memilih Petronas gitu nanti. Aduh. Ya, saya bisa ini ya, guys ya. Kalau istilahnya Pertamina tidak memproses langsung secara cepat gitu kan, ataupun memberikan kualitas yang bagus nantinya, ya saya juga pemakai Pertamax gitu masalahnya. Karena kalau yang Pertalite itu kan agak susah gitu untuk mencari mendaftar gitu ya. Selalu ditolak kemarin itu, jadi saya pakai Pertamax gitu. Buat apa kita bicara soal kedaulatan energi, tapi kemudian rakyat kita harus dijerat dengan harga BBM yang mahal, harus ditipu dengan diberikan BBM yang tidak berkualitas. Kita harus bagaimana belajar dari BP AKR atau apa itu, dan kemudian sel yang jauh lebih berkualitas padahal tidak difasilitasi oleh bangsa kita, oleh negara kita untuk menghadirkan BBM di tengah-tengah masyarakat. Pimpinan kami menghimbau kepada Menteri BUMN dalam kesempatan ini, jangan Pertamina dikejar profit, dividen. Tapi agar dialokasikan secara cukup anggaran untuk perawatan, anggaran untuk keamanan masyarakat. Betul. Ini pimpinan sangat penting menurut saya. Jangan sampai alat-alat peralatan sudah tua, tidak dimitigasi, tidak dikasih anggarannya, lalu kita menerima resiko seperti ini. Ini menurut saya bagian dari good corporate governance. Menurut kan nggak governance ini. Apalagi definisi governance bukan saja bisnis proses, tapi meliputi social and environment governance. Kan begitu Pak Sugeng ya? Responsibilitas sosial dan lingkungan juga bagian dari corporate governance. Korbannya banyak sekali. Jadi kalau hanya yang dituntut profit, dividen, terbengkalai perawatan, iya sama lalu aja. audit komprehensif tidak dijalankan, ini riskan. Apa sih yang sebetulnya sekarang menjadi kebanggaan Pertamina yang bisa dijadikan kebanggaan seluruh rakyat Indonesia? Apa ya? Saya mencontohkan Petronas. Dengan mereka membangun Twin Tower saja di Kuala Lumpur, orang jadi tahu Petronas. Ya. Pertamina saat ini kantornya di mana sih sebetulnya? Renovasi berhenti. Sejauh mana kebetulan kedepannya akan memberikan kebanggaan Pertamina ini? Kok kita nggak punya gedung tinggi pencakar langit gitu ya? Iya kan?
yang kayak di Malaysia setidaknya lah gitu kan. Iya loh, apa gitu. Aduh, gak tahu sudah guys. Ya intinya tetaplah kita pasti berusaha ya kan sebaik-baiknya supaya menjadi negara yang lebih baik lagi ke depannya guys. Gedung Anek yang dulu menjadi ikon miring dan tidak digunakan sampai hari ini. Jadi ya berbicara persoalan mimpi dan harapan ke depan, memang besar harapan dan mimpi itu karena berbasiskan sumber daya alam kita, ya kita adalah negara yang kaya Iya, betul. terhadap sumber daya alam. Kamu penasaran gak sih kenapa Petronas lebih maju daripada Pertamina? Buat perbandingan nih, tahun 2022 lalu, laba Petronas tembus 350 triliun rupiah, sedangkan Pertamina cuma 61 triliun rupiah. Ini jelas kalau menurut saya dikorupsi. Kayaknya dikorupsi guys, dikorupsi ya kan. Masa sih ya kan Petronas yang segitu 350 triliun, nah Pertamina sebanyak masyarakat Indonesia kayak gini cuma 61 triliun. Kenapa ya? Pertama, karena Petronas lebih rajin melakukan eksplorasi dibanding Pertamina, maka cadangan minyak Malaysia tuh lebih banyak daripada Indonesia. Wow. Ini Kan lebih luas Indonesia. Kenapa lebih banyak Malaysia? Tuh, kok bisa? yang bikin produksi minyaknya juga lebih gede. Sedangkan penduduk Malaysia tuh sedikit, sehingga konsumsi minyaknya rendah Oh, jadi dan mereka stoknya bisa ekspor. banyak. Beda nih sama Indonesia, yang justru sering impor, dan inilah yang bikin harga minyak di Indonesia lebih mahal. Oh, jadi impor minyak jadinya, nggak sendiri. Aduh. Padahal saat awal berdiri tahun 1974, mereka belajarnya ke Pertamina loh. Aduh. Sekarang kayaknya Pertamina deh yang harus belajar ke mereka. Iya Setuju sih, nggak? benar. Setuju. Kalau saya iya, maksudnya orang-orang yang ada di Pertamina belajar di Malaysia gimana nih supaya bagus gitu kan, produknya bagus, harganya tidak terlalu tinggi gitu. Pasti ya kalau saya sih setuju aja gitu kan supaya lebih baik lagi ke depannya. Petronas itu mempunyai ikon yang sangat bagus ya di mancanegara juga. Ya setidaknya Pertamina juga lah ya kan ke depannya. Nah, menurut kamu, apalagi nih alasan yang bikin Petronas lebih maju? Pertamina, sebagai perusahaan minyak dan gas milik negara, Aha. memiliki tanggung jawab besar dalam menyediakan bahan bakar yang Betul. tidak hanya terjangkau tetapi juga berkualitas. Betul. Namun, belakangan ini, banyak keluhan yang datang dari masyarakat terkait kualitas bahan bakar yang dihasilkan, khususnya Pertamax. Allah. Banyak pengguna kendaraan, baik mobil maupun sepeda motor, melaporkan bahwa mesin mereka mengalami kerusakan setelah mengisi bahan bakar tersebut. Hal ini menjadi perhatian serius karena tidak hanya menyebabkan kerugian finansial bagi masyarakat, Benar. tetapi juga memunculkan Mahal loh. rasa khawatir tentang kualitas energi yang tersedia di dalam negeri. Betul. Dalam rapat dengan Komisi DPR RI, seorang anggota DPR mengusulkan agar Petronas, sebagai perusahaan yang lebih berpengalaman dalam industri minyak dan gas, masuk ke pasar Indonesia untuk menggantikan peran Pertamina Aduh. dalam menyediakan bahan bakar berkualitas. Enggak sih kalau Petronas menggantikan Pertamina kayaknya enggak gitu. Yang ada tuh Pertamina belajar kepada Petronas. Itu menurut pandangan saya. Kalau Petronas yang menggantikan Pertamina, waduh berabe kan. Gimana komentar-komentar orang Malaysia juga, gimana komentar-komentar orang Indonesia juga bakalan rame gitu. Tapi kalau istilahnya Pertamina nih sekarang mulai belajar kepada Malaysia, nah itu akan lebih enak gitu, ya kan? Jadi diajarkan seperti itu bagaimana supaya strateginya dan lain sebagainya gitu kan. Gitu, membuat kualitas BBM-nya lebih bagus. Usulan ini didasari oleh penilaian bahwa jika Pertamina tidak mampu memperbaiki kualitas BBM-nya, maka sebaiknya memberikan kesempatan kepada perusahaan asing seperti Petronas untuk mengisi kekosongan tersebut. Ini tentu saja menjadi perdebatan yang cukup panas, Betul, di mana panas di satu lah. sisi ada yang memandangnya sebagai solusi untuk memastikan kualitas bahan bakar, sementara di sisi lain ada yang khawatir tentang potensi pengaruh asing dalam sektor energi strategis. Salah satu aspek yang menonjol dalam keluhan masyarakat adalah terkait dengan kerusakan yang dialami oleh kendaraan setelah mengisi bahan bakar Pertamax. Oke. Para pengguna melaporkan bahwa banyak kendaraan mengalami mogok dan kerusakan pada bagian-bagian penting, seperti filter dan pompa bahan bakar. Fenomena ini tidak hanya terjadi pada 1 atau 2 kendaraan, tetapi telah melibatkan ribuan orang di berbagai wilayah, termasuk Cibinong dan Jakarta. Jakarta Bahkan, juga loh. beberapa bengkel resmi mengakui bahwa mereka sering menemukan kendaraan dengan kerusakan yang disebabkan oleh bahan bakar yang tidak sesuai standar. Kok bisa? Hal ini semakin memperkuat kekhawatiran masyarakat
yang merasa tidak Khawatir aman loh saat saya. mengisi bahan bakar di SPBU. Beberapa laporan bahkan menyebutkan adanya dugaan bahwa bahan bakar yang dijual mengandung air yang tercampur, sebuah masalah serius yang dapat merusak mesin Apa kendaraan. bocor? Meski Pertamina sudah melakukan uji sampel dan bekerja sama dengan lembaga penelitian seperti ITB dan Lemigas, hasilnya tidak cukup meyakinkan bagi sebagian masyarakat, terutama ketika kenyataan di lapangan berbicara lain. Betul. Faktanya, tidak sedikit yang merasa kecewa dan resah. Berharap ada langkah konkret yang diambil untuk memastikan kualitas bahan bakar yang mereka gunakan aman dan tidak merugikan. Benar. Menyikapi hal ini, penting bagi kita semua untuk menilai dengan bijak dan tidak terjebak dalam konflik yang Betul. hanya merugikan semua pihak. Kritik yang disampaikan oleh masyarakat dan anggota DPR seharusnya dilihat sebagai masukan konstruktif Yap. untuk memperbaiki kualitas dan pelayanan di sektor energi. Aha. Bukannya memperdebatkan siapa yang lebih baik atau lebih buruk, kita sebaiknya fokus pada upaya untuk meningkatkan kualitas bahan bakar dan sistem distribusi agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat Betul. dengan lebih optimal. Betul. Sebagai masyarakat, kita seharusnya mendorong agar Pertamina, sebagai perusahaan milik negara, lebih mendengarkan suara rakyat dan mengambil langkah-langkah perbaikan yang signifikan. Aha. Memastikan bahan bakar yang dijual di SPBU aman dan berkualitas merupakan hal yang esensial untuk melindungi kendaraan dan keuangan masyarakat. Betul. Di sisi lain, jika Petronas atau perusahaan asing lainnya berpotensi membawa solusi bagi masalah ini, seharusnya langkah tersebut diambil dengan tetap memperhatikan kedaulatan dan kepentingan nasional. Inti dari permasalahan ini bukanlah untuk saling menyalahkan atau bertengkar, Ya. tetapi bagaimana kita bisa menjadikannya sebagai pembelajaran yang berharga. Mari kita ambil sisi positifnya dan mencontoh praktik-praktik baik yang bisa diimplementasikan di Indonesia. Betul. Seharusnya, ini menjadi dorongan bagi Pertamina untuk meningkatkan kualitasnya dan memberi rasa aman kepada masyarakat. Jika ada perusahaan asing yang bisa membantu mewujudkan hal tersebut, maka tidak ada salahnya untuk mempertimbangkan langkah tersebut dengan hati-hati. Semoga ke depannya, kualitas bahan bakar di Indonesia semakin terjaga dan dapat Amin. meningkatkan kepercayaan Amin. masyarakat. Dengan begitu, kita semua bisa mengisi kendaraan dengan tenang, tanpa Iyalah. khawatir akan kerusakan yang merugikan. Takutlah. Semoga apa yang telah dibahas ini bermanfaat dan memberikan wawasan baru. Amin. Terima kasih telah menyimak. Dan seperti biasa, saya Ria Oktorina, mengingatkan kita semua untuk terus belajar, berkembang, dan berbuat baik bagi tanah air kita. Alright guys, sudah selesai videonya dan itulah tadi ya guys ya menjadi sorotan dan ya apa ya, Malaysia sekarang dipandang kalau istilahnya masalah perminyakan dan gas ya mereka jauh di atas kita seperti itu. Makanya kita memang mau tidak mau harus belajar dan DPR juga mengatakan hal itu gitu. Aduh, yang terjadi seperti itu. Semoga ini menambah wawasan dan pengetahuan bagi kita semua. Kalau menurut saya ya saya itu ini ya guys ya khawatir juga. Saya soalnya Pertamax gitu, saya pakai Pertamax gitu. Dulu saya pakai Pertalite, sekarang pakai Pertamax gitu. Dan itu takut aja gitu guys, tiba-tiba terjadi sesuatu kepada kereta saya nantinya gitu kan. Tapi semoga itu sudah fix ya, sudah kelar lah, amin. Oke guys, itu dulu videonya. Semoga menambah wawasan dan pengetahuan bagi kita, menjadi pelajaran ya, pembelajaran bagi kita semua. Ingat, komen yang baik-baik, sampaikan pendapat teman-teman sekalian di kolom komentar. Apa yang harus dilakukan sebenarnya gitu kan. Kalau menurut pendapat teman-teman gimana, komen di bawah. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Apabila ada salah katamu dimaafkan. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.